semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan NPM 2021020212 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu yakni Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI, yang mana pembahasannya mengenai hukum perkawinan dalam Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi langsung saja yuk simak pembahasannya. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Nah, menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon holizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Landasan hukumnya yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Nah, dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat-syarat nikah. Yakni yang pertama rukun nikah. Pertama, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi laki-laki, yang kelima ijab dan kabul. Kemudian syarat nikah. Nah, untuk syarat mempelai laki-laki, yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua ini kemauan sendiri. Yang ketiga jelas identitasnya. Yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Untuk syarat perempuan, yang pertama tidak ada halangan syar'i. Yang kedua tidak berstatus istri yang masih sah. Yang ketiga ini tidak ada hubungan mahram. Yang keempat ini tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima kemauan sendiri. Yang keenam jelas identitasnya, dan yang ketujuh ini tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat untuk wali yakni yang pertama laki-laki, yang kedua balik, tiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, kelima adil, dan keenam ini tidak sedang ibadah ihram. Untuk syarat-syarat saksi ini yang pertama itu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akalnya, keempat adil, dan kelima ini mampu mendengar dan melihat, yang keenam ini tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Nah, untuk syarat dan ijab dan kabul ini yang pertama, ijab ini dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul ini dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, ini dengan syarat yang ketat. Keduanya harus mumayyiz. Yang kedua ini dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul ini tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Nah, yang ketiga ini keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Selanjutnya perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, hukum perkawinan yang diatur dalam KUH ini berasaskan monogami yang berlaku
36 KUH Perdata hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH Perdata. Nah, KUH Perdata ini tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil di dalam KUH Perdata. Perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Menurut KUH Per, ada pun perkawinan yang dilarang, ini diantaranya pasal 30 KUH Perdata. Mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, atau garis keturunan menyamping, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pasal 31 KUH Per, ini ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara. Pasal 32 KUH Per ini, kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim. Kemudian pasal 33 KUH Perdata, mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Kemudian pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan. Nah, semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Ini terdapat dalam pasal 50 KUH Per. Nah, pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri. Dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil ini harus dibuat sebuah akta. Ini terdapat dalam pasal 51 KUH Per. Kemudian sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mi'raj Nabi. Nah, surat itu berisi yang pertama nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri. Dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Kemudian yang kedua ini hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Nah, jika kedua calon suami istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak. Ini terdapat dalam pasal 53 KUH Per. Nah, pengumuman yang hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi. Dan untuk pengumuman harus diulang sekali lagi. Ini terdapat dalam pasal 57 KUH Perdata. Nah, pada asasnya suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Ini terdapat dalam pasal 100 KUH Perdata. Menurut KUH Per, hak dan kewajiban suami istri antara lain adalah sebagai berikut. Suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Suami istri adalah kepala dalam persatuan suami istri. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena suatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.